Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kabar kali ini datangnya dari Refli Harun. Podcastnya diindikasikan ada fitnah. Aduh, kacau kalau begini. Siapa yang mengatakan ada fitnah di podcast Refli Harun? Beliau adalah Adrino Caniago yang namanya terseret-seret di dalam podcastnya Repli yang mengatakan itu sumber ya. Dan Repli pun kayak ngenyek lah Pak Adrinov ini. Ya sepertinya sudah biasa ya. Dari pasukan mereka tuh gerombolan mereka menyeret-nyeret nama orang tanpa fakta dan bukti yang valid atau yang benar. Bahkan kita udah tahu tuh kisahnya Prof Iman. Gara-gara better, akhirnya better laku tuh. Ya di podcastnya Refli, ya di podcast gerombolan-gerombolan mereka, bahkan di TV. Better itu laku banget. Kali ini ada yang baru. Dan karena hal itu ya, Pak Adrinov ini merasa difitnah lah di podcastnya Refli Harun. Bagaimana sih Pak Adrinov mengatakan kok ada fitnah itu? Mari kita simak bersama videonya. Let's go, kita play. Ini kan ada sedikit anomali juga. Kenapa saya bilang anomali? Karena kan di Solo kan isunya adalah Pak Jokowi menggunakan Dr. Andes tuh. Iya, gimana itu ceritanya? Dr. Andes Joko Widodo. Begitu masuk ke Jakarta, dia jadi insinyur. Itu saya pernah di salah satu podcast saya bilang di situ yang perlu diteliti karena konsultan politiknya adalah Adrino Caniago, kan gitu. Dia yang korek soal gelar-gelar itu. Maka kemudian masuk ke Jakarta digunakanlah kemudian insinyur Joko Widodo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrinov A. Caniago, orang yang difitnah oleh saudara Yulianto dalam acara podcast Bung Dr. Refli Harun baru-baru ini. Di mana di dalam acara tersebut, saudara Yulianto dengan sangat yakin, sangat percaya membuat pernyataan bahwa saya terlibat dan melakukan pengubahan gelar Bapak Joko Widodo dari Dr. Andes menjadi insinyur dalam proses pencalonan yang bersangkutan untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Atas pernyataan saudara Yulianto itu, selain saya akan melakukan upaya hukum Mantap. untuk mendapatkan hak-hak saya melalui lembaga yang berwenang. Dengan ini saya menyatakan dan menegaskan bahwa apa yang dinyatakan oleh saudara Yulianto itu adalah fitnah besar. Fitnah yang tidak ada dasarnya. Dan hal itu tentu saja mencemari nama baik saya dan membunuh karakter saya. Dengan ini, saya juga menjamin kepada pihak manapun, dengan segala taruhan yang diinginkan, bahwa saudara Yulianto tidak akan bisa menemukan bukti kebenaran sedikit pun atas tuduhannya itu. Perlu juga saya kemukakan dengan penuh tanggung jawab bahwa peran saya pada masa yang dimaksud atau sesudahnya atau hingga saat ini dalam berkolaborasi dengan seorang tokoh atau pejabat atau calon pejabat publik tidak lain adalah dalam rangka menggunakan kesempatan untuk menjalankan misi perubahan dengan cara mempengaruhi, mengajukan usulan-usulan kebijakan untuk memperbaiki kebijakan publik. Bukan sebagai konsultan politik praktis atau konsultan politik pribadi.
saya tidak pernah terlibat untuk urusan-urusan politik praktis yang untuk kepentingan sempit saya, termasuk untuk urusan administratif proses pencalonan seseorang untuk menjadi pejabat publik. Disinilah kemudian saya bicarakan yang bisa mengetahui persoalan itu ada Andrinov. Kenapa? Karena Andrinov adalah konsultan pribadinya Pak Jokowi. Dia korek lah, sehingga dia kemudian mengkoreksi lah, mengkoreksi gelar dari insinyur menjadi dari Dr. Andes menjadi insinyur. Nah, yang menarik itu dan muncul satu nama lagi, Andrinov Caniago. Jadi kesewanya udah kan itu orang Minang. Dan Andrinov dia siap-siap kita tanya ya, tapi yang jujur. Tapi ya memang agak susah juga. Jadi saudara sekalian, sekedar informasi, setelah Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, Andrinov Caniago ini sempat diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan, merangkap Kepala Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tapi kemudian direshuffle. Setelah direshuffle, dia menjadi komisaris utama di Angkasa Pura, ya kalau nggak salah. Setelah itu pindah yang lebih hebat lagi, yaitu komisaris utama BRI. Nah, setelah zamannya Jokowi periode yang kedua, ya Kartiko Wiratmojo jadi ini, ya dia digantikan Kartiko. Nah, kemudian dia menjadi wakil komisaris utama di Mandiri. Nah, jadi itulah sekarang sepertinya sudah selesai karena udah 10 tahun kan. Saya nggak tahu kalau orang yang sudah kekenyangan ini apakah akan ngomong apa enggak. Nah, buat Bung Dr. Refli Harun, saya terus terang prihatin dan sangat menyayangkan karena makin belakangan Anda makin tendensius, mudah memframing orang dengan menggunakan sumber daya yang sebetulnya punya sifat publik, yaitu acara podcast Anda, untuk memframing orang-orang tertentu. Nah, kata-kata yang Anda gunakan misalnya kekenyangan, kemudian menjelaskan jabatan-jabatan dengan maksud, kemudian dengan mempertanyakan, meragukan kejujuran seseorang, dalam hal ini saya, itu jelas suatu penistaan, ya. Karena Anda memframing, menggiring opini bahwa seolah-olah saya tidak siap bersikap jujur karena saya sudah pernah menikmati jabatan-jabatan. Nah, saya ingin menegaskan kepada Anda dan juga tentu kepada kolega Anda yang satu pandangan. Saya tidak pernah mendapatkan jabatan dari hasil kontrak kerja, ya, atau dari balas jasa yang tercantum dalam kontrak. Dan juga tidak pernah melakukan lobby, persuasi, permintaan, ya, dalam bentuk apapun. Dan tidak pernah menggunakan langkah saya setengah langkah pun untuk mengejar jabatan, meminta jabatan. Dan ini tolong Anda cari bukti, peristiwa, kejadian, informasi yang bisa menunjukkan bahwa saya mendapatkan jabatan itu adalah karena saya menginginkannya, karena saya memintanya, ya, apalagi misalnya tercantum dalam kontrak sebagai konsultan. Karena saya bukan konsultan politik. Saya dari dahulu sampai sekarang hanya punya misi ikut melakukan perubahan dengan menyumbang gagasan-gagasan tentang pembangunan. Anda, saya rasa dulu pernah tahu itu, tapi belakangan saya melihat ada perubahan yang sangat disayangkan. Semoga Anda makin maju, makin makmur dan sejahtera, tetapi dengan rezeki yang halal dan baik. Terima kasih. Dengan rezeki yang halal dan baik, semoga Pak Refli makin maju. Begitu kata Pak Andrinov. Rezeki halal, coy. Emang kalau kita lihat ya gerombolan mereka tuh ya, aduh, narasinya, framingnya itu ya menurut gue juga apa ya, beloknya tuh melengkung banget. Fakta-faktanya juga bukti-bukti yang ada masih diragukan, nggak valid.
Misalkan mirip kayak ijazah, ya fotokopi. Langsung bilang ijazah orang itu palsu. Kagak percaya sih yang ngeluarin UGM kagak dipercaya. Ya karena apa ya? Ya kalau kita baca kan ya, kalau orang yang nggak menerima sebuah kebenaran itu ya kita duga tuh orangnya tuh udah penuh kebencian. Jadi narasi-narasi yang keluar juga sulit untuk menerima hal sebuah kebenaran bahwasanya misalkan Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM dan ijazahnya asli. Seperti yang dibilang tadi Pak Adrinov ini. Ya, bahwasannya beliau ini bukanlah yang merubah nama itu loh, jabatannya itu. Dari Dokter Andes ke insinyur. Setahu gua Dokter Andes itu tercipta dari sebuah media lah ya, yang nggak sengaja salah ketik atau bahasa sekarang apa, tipe, tapi digiringnya kemana-mana. Aduh, ya begitulah ya. Gua sih pesan aja. Kadang kita kudu hati-hati tuh sama framing-framing atau narasi yang menurut gua sih ya jauh dari sebuah kebenaran ya. Apalagi menjurusnya ke fitnah ya. Kan lucu. Ijazah dicetak di pasar pramuka kan lucu. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.